Bertin memulai permainan dengan pion E4. Dibalas David pion E5. Lanjut kuda F3. Dan David pion F5. Latvian gambit. Bertin menolak gambit dengan gajah ke C4. Lanjut pion makan pion E4. Menyerang kuda. Kuda makan pion E5. Kini persiapan kuda atau gajah ke F7. Menteri ke H5 juga ancamannya sangat berbahaya. Lantas apa yang dilakukan David? Di sini David memilih pion maju ke D5. Menyerang gajah. Jadi Bertin menteri ke H5. Skak. Pion ke G6. Memblok skak. Kuda makan pion G6. Jika pion makan kuda, kalian tahu itu. Menteri akan memakan benteng. Jadi dilanjutkan David kuda ke F6 menyerang menteri. Menteri ke E5. Skak. Gajah ke E7 memblok skak. Dan barulah Bertin kuda makan benteng. David pion makan gajah. Lanjut pion ke D4. Membuka jalan untuk gajah. Tentu langkah en passant bisa dimainkan, tapi tidak dilakukan. Dilanjutkan kuda ke C6. Menyerang menteri. Menteri ke G5. Untuk ke G8 juga tidak, karena dijaga oleh kuda. Jadi David kuda makan pion D4. Bersiap lagi kuda memakan pion C2. Bertin kuda ke A3. Menjaga pion. Mungkin sadar atau tidak sadar, karena gajah makan kuda dari David. Mungkin juga sengaja dilakukan, agar menteri nantinya bisa kembali ke E5. Namun pion ke C3 benar-benar sebuah langkah blunder. Karena David kuda ke C2. Skak. Dan di sini Bertin barulah sadar. Dan ia pun menyerah. Kita lanjutkan. Pilihan raja sekarang hanya 2. Jika raja ke F1, menteri ke D1 tentu akan langsung terjadi skakmat. Kita kembali. Lalu pilihan lainnya hanya raja ke E2. Dan menteri ke D3. Skakmat. Nawal memulai permainan dengan pion E4. Dibalas Claudia pion E5. Lanjut menteri ke F3. Napoleon attack. Kuda ke C6. Kuda ke H3. Idenya nanti kuda akan ke G5, namun Claudia kuda ke D4, menyerang menteri dan pion C2, jadi menteri ke C3. Melindungi pion, kuda ke F6, menyerang pion E4, di sini Nawal malah gajah ke C4. Agar bisa segera rokade mungkin, jadi kuda makan pion E4, menyerang menteri, menteri ke D3. Menyerang kuda. Pion ke D5. Melindungi kuda. Menyerang gajah. Dan di saat bersamaan gajah menyerang kuda. Mungkin sudah saatnya untuk rokade pendek. Karena jika pion makan gajah, menteri akan memakan kuda. Namun Nawal tidak ingin kehilangan gajahnya. Jadi gajah mundur ke B3. Pion ke C5. Mencoba menjebak gajah. Lagi-lagi langkah blunder dari Nawal dengan pion ke F3. Mengusir kuda. Terlebih dahulu gajah makan kuda. Dari sini jika pion makan kuda, maka gajah makan pion G2 lagi. Lanjut menyerang benteng dan menyerang pion E4. Baiklah, ayo kita kembali. Baiklah semuanya kita kembali lagi di posisi ini. Jadi setelah gajah makan kuda, Nawal pion makan gajah. Lanjut Claudia menteri ke H4. Skak, jika raja ke F1, menteri ke F2 akan langsung terjadi skakmat. Jadi Nawal membawa raja ke D1. Kemudian kuda ke F2. Skak. Langkah paksa Nawal raja kembali ke E1. Kuda makan menteri. Double skak.
Dalam permainan di sini Nawal membawa raja ke F1, membiarkan menteri ke F2, dan terjadi skakmat. Tapi apakah kalian tahu jika raja kembali ke D1, apa yang akan terjadi? Maka skakmat indah dalam 2 langkah lagi dimulai dari sini, dan kalian bisa jeda videonya untuk menemukannya. Dan jap, kalian semua benar, yaitu menteri ke E1, skak, pengorbanan menteri. Di sini menteri dilindungi oleh kuda, jadi sekarang langkah paksa benteng makan menteri. Dan kuda ke F2, skakmat. Tanpa nama memulai permainan dengan pion E4, dibalas Bronstein pion E5, lanjut kuda ke F3, menyerang pion E5, dan pion ke D5, elephant gambit. Tanpa nama menerima gambit, kuda makan pion E5, pion makan pion E4. Kemudian gajah ke C4, menyerang pion F7 2 kali, dan dibiarkan Bronstein dengan menteri ke G5, menyerang kuda dan pion G7, tanpa nama memilih gajah makan pion F7, skak, raja ke E7, dan menteri ke H5, mengadu menteri untuk melindungi kuda. Bronstein menteri makan pion G2, menyerang benteng. Tanpa nama berpikir jika menteri ke H4 melakukan skak, maka diblok dengan kuda. Jadi dia memilih gajah makan kuda. Sekarang persiapan menteri ke F7, Bronstein menteri makan benteng, skak, raja ke E2. Dan barulah benteng makan gajah. Menteri ke F7, skak, raja ke D6, menyerang kuda. Tanpa nama membiarkan, dan menteri makan benteng. Raja makan kuda. Menteri makan gajah. Lanjut gajah ke G4. Skak. Diblok dengan pion tentu sama saja. Terkecuali ya menteri ingin memakan gajah. Dalam permainan di sini tanpa nama terpaksa membawa raja ke E3. Dan Bronstein menteri ke E1. Skakmat. Tanpa nama memulai permainan dengan pion E4, dibalas pion E5, kuda ke F3 menyerang pion E5, kemudian pion ke F5. Di pertandingan sebelumnya pion ke D5, kali ini Latvian gambit. Gambit diterima, kuda makan pion E5, menteri ke E7, menyerang kuda, tanpa nama menteri ke H5, skak, pion ke G6, memblok skak, kuda makan pion G6. Jika pion makan kuda, tentu benteng akan hilang. Jadi di sini kuda juga menyerang menteri. Greco menteri makan pion E4, skak, tanpa nama memilih menggerakkan raja ke D1. Kemudian kuda ke F6, menyerang menteri, menteri mundur ke H3. Dan ternyata Greco melanjutkan pion makan kuda, membiarkan menteri memakan benteng. Lanjut kuda ke G4. Sekarang ancaman skakmat jika kuda memakan pion F2. Tanpa nama pion ke D3 membuka jalan untuk raja dan menyerang menteri. Greco tetap kuda makan pion F2. Skak, raja ke D2. Dan menteri ke G4, persiapan akan ke E1, jadi tanpa nama gajah ke E2, menyerang menteri, menteri ke F4, skak, dan menyerang gajah di belakang raja. Karena tidak ingin kehilangan gajahnya jika raja mundur kembali ke E1, tanpa nama membawa raja ke C3. Dan tentu saja Greco menteri ke C3. Skakmat.
Galvez memulai permainan dengan pion E4. Dibalas Robert pion E5. Lanjut kuda ke F3. Menyerang E5, kuda ke C6. Melindungi pion E5. Gajah ke E2. Kuda ke F6. Menyerang pion E4. Pion ke D3. Melindungi pion. Pion ke H6. Mencegah gajah ke G5, pion ke H3, dan pion ke D5. Mengadu pion, pion makan pion, kuda makan pion. Lanjut gajah ke D2, dan gajah ke C5. Gajah ke C3, menyerang pion E5 2 kali. Robert rokada pendek. Kuda ke D2. Pion ke F5. Galvez rokada pendek. Kuda ke F4. Barulah kuda makan pion E5. Mengadu kuda. Menteri ke G5. Ancaman skakmat menteri memakan pion G2. Gajah ke F3. Melindungi pion. Jadi kuda makan pion H3. Skak. Raja ke H1. Dan kuda makan pion F2. Skak. Di sini Galvez menyerah. Coba kita lanjutkan. Karena di sini kuda juga menyerang menteri, jadi bagaimana jika benteng makan kuda? Maka skakmatnya terjadi dalam 3 langkah ke depan. Dan kalian bisa jeda videonya untuk menemukannya. Dan jap, kalian semua benar, yaitu gajah tidak langsung memakan benteng, tapi terlebih dahulu menteri ke H4, skak, raja ke G1, dan menteri makan benteng, skak, raja ke H2, ke H1 pun akan sama saja, dan terakhir menteri kembali ke H4, skakmat. Baiklah semuanya, jadi sekian dulu yang bisa saya sajikan. Jika kalian suka videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan video menarik lainnya, dan sampai jumpa.